Selamat pagi, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mengawali aktivitas kita pagi hari ini dengan bersama bersaat teduh di dalam doa pagi bersama saya, Pendeta Aljosa Frantoni Astagusti. Selamat pagi, sahabat yang dikasihi Tuhan. Semoga di pagi ini kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, serta siap untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita ambil waktu saat hening sejenak. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali. Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian dari KJ nomor 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh
Mari sahabat, kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari 2 Korintus pasal yang kelima. Kita baca ayat 20 sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagaimana teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang masih membaca, mendengarkan, dan merenungkan di dalam kehidupan setiap hari. Sahabat, manusia dan identitas merupakan satu kesatuan. Sejak kita lahir, kita sudah membawa identitas alami berupa jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seiring berjalannya waktu dan proses pertumbuhan kita, identitas-identitas yang lain mulai bermunculan. Misalkan, anak sekolah, anak kuliah, pekerja, kepala keluarga atau ibu rumah tangga, menjadi orang tua, menjadi lansia, dan bahkan saat kita meninggal pun kita juga diberi identitas almarhum atau almarhumah. Saya meyakini bahwa setiap dari kita tentu ingin dikenal oleh orang lain sebagai orang yang baik, orang yang benar, orang yang saleh. Kita juga ingin memiliki identitas yang seperti itu. Lantas bagaimana sahabat, supaya orang lain melihat identitas kita dengan jelas bahwa kita adalah orang baik, orang benar? Yakni caranya adalah dengan menghidupi identitas itu. Kalau kita mengatakan diri kita adalah orang Kristen, maka kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus mencerminkan, menyatakan kasih itu melalui perkataan, melalui pikiran, ide-ide kita, dan bahkan melalui tindakan kita. Orang yang melihat kita berlaku demikian, pasti orang sudah bisa dan mulai mengenali, menangkap bagaimana dan siapa identitas kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menyatakan diri saya orang Kristen tetapi tindakan kita adalah suka melakukan kekerasan, suka berkata-kata kasar, memaki orang, merampas dan menyakiti orang lain, orang akan bertanya-tanya, betulkah itu identitas kita? Orang Kristen tidak seperti itu. Tapi kenapa kita melakukan hal itu? Maka dari itu,
untuk dapat memiliki identitas yang dapat dilihat oleh orang lain dengan jelas, maka kita harus menghidupinya. Kita harus menyatakannya dan kita harus menunjukkannya kepada kehidupan di sekitar kita. Bacaan kita 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat ke-10 yang tadi kita baca bersama merupakan surat pastoral dari Rasul Paulus yang kedua bagi jemaat Kristen di Korintus. Dalam suratnya yang kedua ini, kurang lebih Rasul Paulus lebih menekankan soal sharing pengalaman pribadinya, pengalaman kehidupannya. Yang mana Rasul Paulus di bagian pertama menunjukkan kepada kita bahwa dirinya adalah utusan, duta Kristus. Rasul Paulus ingin menekankan bahwa pelayanannya bukan miliknya sendiri dan segala yang dikerjakan berdasarkan apa yang diterima dari Kristus. Saat ia menegur, menasehati, mengajari, sesungguhnya itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Kerasulannya pun adalah karena Kristus dan maka dari itu ia melakukannya di dalam seluruh kehendak Kristus. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus adalah karya pelayanannya itu adalah karya pendamaian. Jika karya Kristus adalah karya pendamaian, maka seseorang pelayan adalah seorang yang diperdamaikan oleh Kristus. Kristus telah menebus dosa manusia. Ia menjadi juru damai antara manusia dengan Allah melalui dirinya. Untuk itu, karya pendamaian seharusnya bukan sekedar layak untuk disyukuri, melainkan juga dihayati dalam kehidupan menggereja dan juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika kita telah diperdamaikan dalam Kristus, maka kita selayaknya harus menyebarkan perdamaian itu dalam kehidupan. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari juga dari sosok Rasul Paulus. Rasul Paulus menasehatkan tentang kesabaran sebagai pelayan Tuhan. Tidak bisa dipungkiri dan mesti dipahami bahwa melayani Tuhan bukan sekedar mencipta aktivitas, melainkan membangun hati yang panjang sabar. Pelayanan yang dikerjakan oleh Kristus berbeda dengan karya duniawi. Oleh sebab itu, ia mendapatkan segala penolakan. Oleh Rasul Paulus, penolakan-penolakan itu ia sebut dengan penderitaan, kesusahan, penjara, kerusuhan, dihina, diumpat, dan bahkan secara pribadi Rasul Paulus ternyata berpenyakit. Dalam segala kelemahannya dan dalam segala penderitaannya, Rasul Paulus tetap menunjukkan sikap yang benar, yakni sabar, rendah hati, murah hati, dan tetap menyatakan kasih itu serta menjalani kehidupannya di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita, sahabat? Di dalam menyatakan diri, memiliki identitas sebagai orang Kristen, apakah kita siap untuk menampakkan, menampilkan hal-hal yang Tuhan kehendaki, identitas-identitas kekristenan kita kepada orang-orang di sekitar kita? Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini firman Tuhan kembali menyapa kami. Firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali sebagai orang Kristen, sebagai manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini, kami harus memiliki identitas. Identitas di mana kami menyatakan kasih Kristus kepada kehidupan, kepada sesama kami, kepada kehidupan di sekitar kami. Dan biarlah kami boleh memohon Roh Kudus yang menolong kami untuk mewujudkan segala sesuatunya itu. Sehingga kami memiliki identitas yang baik, identitas yang benar sebagai orang Kristen pengikut Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami selanjutnya.
Kami ingin menyerahkan baik aktivitas kami, segala pergumulan kami, masa depan dan cita-cita kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang menolong, memimpin, dan juga memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.